Hai, balik lagi di YouTube Adam Lucius, YouTube-nya para pecinta misteri dan konspirasi. Jadi pada malam hari ini, gue sama Jidan itu bakal mencari tahu ada nggak sih dalang dari kejadian yang beruntun, yaitu kejadian penghilangan nyawa atau penghabisan nyawa yang terjadi di beberapa minggu ini lah ya. Ya. Nah, yang gua agak bingungnya itu, dan pertama, ini terlalu beruntun dan tindakannya sadis-sadis semua nih. Ya. Di situ sadis-sadis semua. Nah, kalau gue pribadi gue merasa curiga. Sama gue juga curiga. Curiga gitu. Ya. Karena beberapa momen yang video yang muncul gitu kan, video yang muncul itu tuh ada kayak bisikan. Si astralnya bukan nempel banget ke targetnya. Ya. Cuman kayak bisikan sekilas. Oke. Bisikan sekilas doang di situ. Kalau menurut lo, Dan? Kalau menurut gue, Bang, seperti yang tadi lu katakan di awal, bahwa memang, Bang, minggu-minggu kemarin itu memang banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar Nurul lah, bisa kita bilang. Iya, si Nurul. Ya, contohnya ya tadi kasus penghabisan nyawa itu. Nah, gue juga curiga sih, Bang, seperti yang tadi lu katakan, bahwa pasti semua ini ada dalangnya. Nah, dalangnya seperti apa? Kalau menurut sudut pandang supranatural, pasti kan ada yang membisikkan. Iya. Nah, siapa yang membisikkan itu? Ya, si iblis itu. Nah, yang tadi lu katakan tadi, hanya sekilas. Ya, berarti otomatis targetnya ini sudah mempunyai alam bawah sadar yang bisa kita bilang itu jelek ataupun rusak lah ibaratnya. Makanya hanya sekali bisikan atau beberapa bisikan itu target itu sudah langsung terpengaruhi. Nah, intinya yang harus kita cari sekarang, Bang. Intinya, Bang, yang harus kita cari sekarang ini adalah iblis itu yang menghasut manusia-manusia lah ibaratnya. Yang ingin melakukan penghabisan nyawa, ya kan? Ya, yang seperti itulah harus kita cari tahu. Iblis ini seperti apa, dia bekerja dengan siapa, ya kan? Dan intinya, Bang, kita harus mencari tahu dalangnya, yaitu iblisnya yang mempengaruhi dan di manakah mereka berada sekarang. Ya, itu media nanti lo yang lakukan lah. Iya. Tema ini pada malam hari ini sama lo, Dan. Sebenarnya 2 minggu yang lalu tuh ngerasa ada mata-mata yang lagi ngintai gue, tepatnya di meja kerja gue tuh. Tapi karena gue terlalu cuek, ya pada akhirnya gue nggak terlalu menghiraukan. Karena gue ngerasa database di hati gue ini terseal gitu, jadi keperiksa, jadi dia nggak mungkin bisa sabotase apa rencana-rencana gue gitu loh. Di situ. Nah, mungkin ada kemungkinan gue mau interogasi dia, atau mungkin interogasi yang ada di luar. Kalau memang ini project iblis jahat, otomatis masih banyak jaringan pelaku dong di luar sana yang menargetkan manusia-manusia yang lain. Di situ. Dan momen tersebut terpikirkan gue, dan dia berada di pasar. Di pasar? Iya. Waktu gue sore tadi lah gue cari tahu, yang gue lagi targetnya sebenarnya Astor tersebut lagi di pasar. Di situ. Kenapa di pasar ya? Nah, gue kurang tahu. Di situ. Dia di pasar lah. Gue nggak tahu kenapa dia gitu. Koneksinya itu kayak di saat gue memikirkan why fenomena yang terjadi, tiba-tiba eksistensi itu terhubung sama gue. Tunggu deh, Bang. Ini mengingatkan gua dengan suatu hadis yang dimana pasar itu menjadi suatu tempat yang dimana setan-setan atau jin berkumpul di sana. Ada lagi memang tempat lain kayak lubang, ya kan? Terus ya tempat yang tidak
berpenghuni lah, tidak ada manusianya ya. Memang iblis menetap di sana ataupun setan itu. Tapi isi hadisnya gimana sih? Isi hadisnya perlu gue baca ya. Perlu baca. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, bunyinya seperti ini. Kalau bisa kalian jangan menjadi orang yang pertama kali masuk dan keluar dari pasar, sebab pasar merupakan tempat berkumpulnya para setan. Di pasar setan akan menancapkan benderanya di sana. Nah, hanya sebatas itu sih hadisnya. Tapi menurut gue ya ini ada connecting dotnya sama vision lo tadi itu. Kenapa harus ke pasar? Why? Setelah itu kalau gue sambungin, ya ini ada kecocokan di dalam hadis lah ibaratnya. Iya. Ada konfirmasi lah. Iya. Kalau feeling gue sih kan ada jaringan astral jahat yang memang dia lagi berpencar. Iya. Untuk membuat kejahatan sih. Pasar itu. Bukan di pasar tapi mungkin mereka memantau orang di sana sih kalau feeling gue sih. Pasarnya ini pasar macam apa nih bang? Gue nggak tahu pas gue connecting tersebut tuh ya banyak ya semua pasar pasti ada ikannya. Tapi gue lihat tuh memang itu banyak banget ikannya. Oh, mayoritas ikan sana. Di situ. Nah gue nggak mau nyebutin lah tapi nanti pada takut juga kan. Ada feeling di pasar itu nama pasarnya. Cuman gue rasa gak usah disebutin. Oke. Di situ. Jadi mungkin gue bakal tarik astralnya. Mungkin beberapa kali. Mungkin gue akan ada beberapa astral dan gue akan ikat di sini. Oke. Hanya diikat ya, bukan merasuki. Hanya mengikat energinya ke molekul patung ini. Dan pada akhirnya kita akan interogasi. Oke. Gitu aja kali ya. Ya. Oke dan jadi gue bakal ke pasar tersebut. Oke, ya bang. untuk investigasi si target gue. Oke. Kita ngomongnya ya shadow inilah. Si Mr. X ini. Gue akan ke sana dan gue akan interogasi dia di sana dulu. Dan gue akan cek database dia adalah salah satu pelaku atau bukan. Oke. Di situ melalui gue yang akan investigasi melalui frekuensi astral gue di situ. Oke bang. Gitu aja. Jadi lo mungkin boleh nanya di saat gue nanti kalau gue bilang udah siap lo boleh tanya. Oke. Gitu aja. Oke. Oke. Kita mulai ya. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semua manipulasi jahat dan energi jahat serta semua kebohongan dari iblis terkutuk. Amin. Oke dan gue di pasar dan kayaknya dia lari ke laut dan jadi ada shadow awalnya itu dia tuh di pasar dan pasar ini sepi di pinggir pantai dekat laut berarti. Dekat laut. Oke. Kok ini di luar tapi gue kayaknya ada salah bukan di daerah Jakarta dan. Oke. Gue salah target. Setelah gue perhatiin bukan di daerah Jakarta gitu dan. Di mana bang? Tapi di daerah pasar deket daerah selatan. Selatan Pulau Jawa ya? Gue napas dulu. Ya deket dia di selatan Pulau Jawa lah. Pulau Jawa. Jadi pas gue kesana nyampe ke pasarnya, di situ sepi. Terus dia tahu gue mau kesana, dia lari ke pantai, ke laut. Laut Selatan. Nah di situ. Coba gue masuk lagi ya. Oke. Tapi dia nggak terlalu jauh sih dari laut, dari pinggir pantai dia nggak terlalu jauh. Dia masih mengamati gue sih. Gue ngerasa, gue mungkin nggak lihat, cuman batin gue merasa radarnya dia tuh nggak jauh dari gue. Mungkin dipikirnya gue bakal pergi setelah dia kabur gitu. Cuman nggak. Nah di pasar itu gelap, banyak tempat-tempat yang ya biasa tempat-tempat untuk apa? Jualan gitu kan, rame gitu. Cuman nggak, maksudnya rame, bukan rame orang tapi tempat-tempatnya kan, gitu. Sejajarin. Dan agak bau amis sih, lalat juga di sini banyak. Pasar ikan juga. Oke.
Gimana bang? Masih kabur dia? Gue ngejar dia dulu bentar. Oke, gue dapet. Gue megang dia. Tar. Dia kabur lagi bentar. Kunci bang. Perpindahan gue dari pasar itu ke di dalam laut itu kayak energi doang dan. Oh lu di dalam laut nih sekarang? Taruh dia sekarang dia ke bawah tanah nih. Kaburan dia ke bawah tanah nih. Oke, gue dapat. Oke bang, go ahead bang. Tunggu deh. Tadi pas kalau dari jauh tuh kayak laki-laki gennya. Cewek sekarang? Tapi kayak cewek sekarang. Apa bang bentukannya? Kayak jin. Ntar dulu deh. Tapi kayak masih nggak terlalu. Ntar dulu nih. Ini yang tadi apa bukan ya? Jadi kayak masih umuran belasan. Tadi tuh kayak gue liat tuh kayak umuran 25-an ke atas. Manipulasi dia kali atau gimana? Seolah-olah dia dewasa gitu kan. Ini rambutnya kayak kerit, kayak ada rambut. Ini rambut atau bukan sih? Ini bentukannya gimana bang? Kayak siren kah atau apa gitu loh bentukannya? Lo tahu yang patung lilin yang bidadari yang kecil itu? Kayak gitu tuh rambutnya tuh. Kayak ada rambut. Kayaknya masa rambut sih? Ini kayak bukan rambut deh. Ini apa ya? Jadi dia tersangkanya atau seperti apa bang? Nah gue belum tahu nih. Ntar gue coba cek Oke. database dia dulu. Gue cek secara database memorinya dulu. Bukan dia. Bukan ya. Terus lu ngapa ngumpet? Oh dia ikut ketakutan dah. Jadi panik. Kayak panik terus juga sama-sama lari. Kayak bukan lu. Jadi lu pergi aja. Yang tadi mana dia itu? Tiba-tiba hilang. Ada. Nih gue dapat. Duh, dia ngelawan sih. Gue lagi narik dia. Coba narik badannya. Cuman yang ketarik tuh energinya. Jadi posisi badannya masih di situ, energinya gue tarik. Iya. Dia kayak mempertahankan dirinya untuk nggak ketarik gitu. Jadi cuma energinya doang. Tarik terus bang. Udah bisa komunikasi. Gue coba tanya dulu kenapa lari. Dia kayak nggak mau jawab gitu. Kayak tahu bakal ditanya-tanya. Jawab. Gak mau ngomong lagi dia. Jawab. Sekarang udah ada di depan gue sih. Dia mau. Tapi bukan di sini ya. Bukan di sini tapi Dan. Gue masih di sana ya. Oh masih di laut tuh ya? Iya, bukan di sini ya. Iya. Gue masih kondisi frekuensi astral nih. Terus dia ada suara kayak mau apa kalian? Jadi kayak dia tahu ada bukan gue doang kayak. Oh iya. Terus dia kayak memberikan energi ketawa hakinya. Kayak energi haki itu energi apa kita ngomongnya? Tenaga dalam. Jadi ketawa sambil memberikan energi tenaga dalamnya dia gitu. Cuman gue nggak terlalu mikirin. Lu siapa dan kenapa lu lari di saat gue datang? Terus dia bilang apa pedulimu katanya. Dia ada salah kali bang, makanya takut dia. Gue coba, dia kayaknya susah untuk diajak komunikasi. Better gue baca memorinya aja. Yeah. Jadi di memorinya itu Dan, yeah. ada yang keluar gerombolan
kurang lebih mungkin 4 baris gitu dari lautan itu keluar ke daratan, tapi panjang. Berarti ada rame. Ada rame. Nah, si astral ini memang bagian keamanan di daerah sini. Oke. Dan dia bagian yang kayak memantau kondisi di sana gitu loh. Jangan bilang lu kerja buat Nona Hijau itu ya. Feeling gue sih iya sih. Siapa lagi di selatan? Dia prajurit lepas gitu loh, bukan prajurit inti ya. Prajurit lepas gitu loh. Ngerti. Dia ngaku bekerja, cuman bukan yang inti. Bisa dibilang pasukan lepas lah. Gitu. Iya. Nah, dari memori itu yang gue dapat, jadi 4 baris pasukan ini panjang dan keluar dari dalam lautan. Dia keluar terus memecah jadi 1, 2, 3, 4. Jadi dia nyebar. Menargetkan. Iya, nyebar dan hilang gitu. Oke. Hilang gitu. Nah, gue nggak tahu. Jadi pas dari kayak di daratan itu dia lepas terus, maksudnya dia mencar terus menghilang. Siapa lagi bang? Apa yang lo dapat bang? Dia kayak menolak buat gue baca memorinya, kan gue agak paksa kan baca memorinya dia agak nolak gitu, cuman gue terus usaha. Iya. Lu kan suka maksa-maksa bang? Nggak suka sih sebenarnya. Maksa cuman astral maksud gua. Cuman hobi aja sih dan. Iya, hobi maksa astral. Dia langsung ngomong kayak gini, lepasin, dia tuh kayak sedikit lepasin aku gitu kan. Lepasin aku, nah aku nggak mau mati karena nggak mau terhukum dan nggak mau mati gitu. Jadi takutnya kalau ini sampai bocor itu dia bakal dihukum gitu loh. Udah lu diem aja, diem. Nah, lu aman kok. Aman. Sebelum lu dihakimi, lu udah hilang duluan, tenang aja. Lu nggak akan dihakimi mereka kok, tenang. Tenang aja, tenang. Dia nggak tahu, kayaknya dia nggak terlalu tahu jelas. Ininya apa tuh instruksi perintahnya. Dia nggak tahu jelas, cuman dia memang melihat ada kondisi kayak barisan itu tuh kayak memang ditugaskan untuk misi tertentu. Nah, misi apa itu? Nah, itu dia nggak karena dia prajurit lepas. Jadi tugas jelasnya dia nggak tahu deh. Oh, gua kira dia yang enggak. Gue juga bingung kenapa koneksinya ke dia. Iya itu. Tadi udah. Oh, dapat. Okay. Cuman ada pengumuman kurang lebih tuh kayak bagi siapa yang bisa kayak mengacaukan bahwa bakal akan dapat hadiah dari si Nona Hijau ini. Dapat trofi. Di situ. Iya. 2 ekor roh sapi sama 2 roh manusia. 2 ekor roh. Oh, sapi, jadi hadiahnya gitu. 2 ekor manusia. Jadi gitu. Kita jadi yang alat pembayaran di sini adalah 2 ekor roh sapi dan 2 roh manusia. Roh sapi berarti sangat berharga juga bagi mereka itu. Nah, kenapa konsepnya seperti apa itu? Kalau gue rasa sih dari penelitian kita kan ingat, makin besar makin mahal ukuran rohnya. Oh iya, gue ingat, ngerti, gue ngerti. Semakin besar ukuran roh itu semakin mahal. Iya. Makanya itu konsep pengorbanan nggak ada ayam. Iya. Adanya kambing dan sapi. Onta. Ya, onta ada. Dan babi ya kita ngomong. Babi. Di situ. Sapi merah, paham kan lo? Iya. Oh, jadi konsep pemberian hadiahnya gitu dan. Oke. Terus tugasnya ngapain sih? Melakukan kejahatan apa aja sih? Ini gue lagi nggak ngobrol sama dia ya, dia kayak masa ketekan, dia kayak masa ketekan gitu sama. Lu baca memori kan? Gue cuma baca memori doang. Gue ngerti. Gitu. Karena kalau ditanya pun ini orang nggak bakal jawab, karena dia takut dihakimi, padahal sebelum dihilangin bakal hilang dulu gitu loh. Abis diinterogasi sini juga hilang dia.
Ya, kenapa gue bakal hilangin Dan? Iya. Jadi ternyata memang ada, dia sudah mengikuti misinya dia. Salah satunya adalah jadi di pasar itu ada orang tua yang dia bisikin terus untuk benci sama anaknya yang kecil, umuran 4-5 tahun lah. Jadi dia ngebisikin si ibunya untuk, mungkin ya namanya dia capek jualan ibunya itu kayak dibisikin gitu untuk benci anaknya supaya mukul, ngebus segala macam, hingga melakukan tindakan jahat gitu. Nah dia udah berpartisipasi di misi apa kita ngomongnya, misi yang berhadiah gitu, ngerti gak sih? Jadi ya wajib gue hilangin kayak gini. Nah jadi yang gue lihat itu ya itu dia ngebisikin si ibunya, mungkin dia ngambil titik lelah, titik stres, terus dia manipulasi. Terus dia ngeliat kayak ibu itu kayak benci banget sama anaknya. Padahal anaknya cuma dia wajar sama anak kan warawiri main gitu kan. Cuma emosinya itu kayak ngelihat sesuatu yang pengen gue sama ibunya tuh. Dimanipulasi kayak gitu. Oh jadi intinya Dan yang gue dapetin di sini adalah ada misi 2 kepala sapi dan 2 kepala manusia. Di saat bisa berhasil menjadikan manusia menjadi alat untuk kejahatan, ngerti nggak maksud gue? 2 kepala sapi dan 2 kepala manusia. Iya. Oke. Kita ngomong roh ya. Iya, roh kepala. Maksudnya kepala di sini adalah bukan rohnya. Kepalanya ya, Rohnya tapi ya? rohnya. Ya, Cuman disebutkan di pengumumannya dia itu adalah roh 2 kepala sapi dan 2 kepala manusia. Nah, di situ. Ini manusia ini bukan manusia yang hidup ya, tapi roh manusia yang sudah dikuasai sama si astral jahat ini gitu. Yang memang roh-roh orang berdosa yang melakukan kontrak sama mereka. Nah ini kan si astral ini kan lagi menghasut kan. Ya pasti sebelum yang hasut yang sekarang nih, yang tadi contohnya kakek itu, pasti sebelumnya sudah ada dong yang terhasut, ya kan? Iya sudah ada. Nah berarti dia mendapatkan roh yang telah dihasut itu tuh sebelumnya. Jadi maksud gue gini Dan, gue ulangin ya. Hadiahnya itu 2 kepala sapi dan 2 roh kepala sapi dan 2 roh kepala manusia. Nah kepala manusia ini udah bentuknya roh. Nah kalau dia berhasil membuat kekacauan, membuat sebuah kejahatan, menjadikan manusia sebagai alat kejahatan. Contoh analogi tadi, pada akhirnya di saat dia ngebisikin seorang ibu penjualan sayur ini, gitu, penjual sayur ini, di saat dia berhasil membisikkan untuk melakukan tindakan kejahatan dengan cara ibu ini menghabisi nyawa si anak tanpa sadar. Iya. Di situ. Nah dia akan mendapatkan reward tersebut. Di situ. Rewardnya itu dari si nona hijau itu. Dari nona hijau itu. Berarti rohnya itu random, yang memang sudah ditahan sama si nona hijau. Nah itu maksud gue. Nah karena di saat yang gue tangkap, di saat dia mendapatkan 2 roh kepala sapi dan 2 roh kepala manusia ini, otomatis dia akan menjadi lebih kuat Dan. Jadi kuat ya berarti ya. Jadi kita sama-sama tahu setelah penelitian Dewan 12, kita sama-sama tahu roh itu adalah sebuah kekuatan, energi. Dan itu akan menjadi, di saat dia menyatukan dengan energi roh itu, dia akan berubah. Lebih kuat, lebih hebat. Di situ. Makanya mereka mengincar roh tersebut. Otomatis yang gue tangkep pada akhirnya, roh makhluk adalah sesuatu yang bernilai untuk transaksi di situ, dan itu mahal. Oke. Ngerti gue, paham. Yang gue tangkep ya. Dan dari kita teliti juga, kita akhirnya sama-sama tahu bahwa roh seorang makhluk itu adalah mempunyai nilai antar dimensi. Dia punya nilai untuk transaksi. Jadi nggak pakai uang di sini Dan. Nggak pakai emas, tapi pakai roh. Makanya kan kalau misalkan yang udah buat perjanjian nah bayarkannya pasti kan dengan rohnya. Nah di situ. Jadi alat transaksi nilainya. Ya alat transaksi. Oke. Jadi kita udah tahu nih, ternyata memang ada misi, ada project nona hijau. Tapi gue rasa nggak nona hijau langsung nih, tapi pasti ada bawahannya lah yang ngurusin ini. Cuman kalau dari barisan yang berbaris, lo bayangin aja tuh, gue nggak tahu ya, kalau feeling gue kurang lebih ada 100-an lah. Ada 100-an yang keluar dari dalam laut ini, kurang lebih ya, gue nggak tahu estimasi jelasnya. Ada kurang lebih ada 100-an keluar dari laut menuju ke pantai, ke pasir pantai, habis itu memecah menjadi 4 bagian barisan. Setelah itu dia hilang. Hilangnya entah kemana ya, belum cek lagi ya. Belum gue cek.
di situ. Tapi gue rasa dia cuma tahu sampai segitunya sih. Nah bang, iblis yang lu sedang tangkap ini, dia perawakannya seperti apa bang? Yang lu lihat bang? Dia kayak shadow dong sih. Shadow aja. Shadow dong. Itu yang gue rasain. Wanita pria? Ini gennya, kita ngomong gen ya, pria. Oke. Tapi gue rasa udah cukup sih. Gue nggak dapetin apa-apa yang istimewa sih dari dia kan cuma pasukan lepas. Iya. Mungkin lu harus cari yang lain bang, yang lebih ini. Di situ dan ya bukan orang penting banget sih. Ingat. Cuman tapi kenapa gue langsung berkoneksi ke dia ya? Coba mungkin gue tahu kenapa. Kenapa gue tiba-tiba berkoneksi ke dia? Gimana bang? Dia ngelihat poster lu, poster gue, poster One Piece lu. iya. poster target gue dan dia berharap dia bisa dapetin gue. Anjay. Nyalinya besar juga bang dia bang. Nah ini ketahuan nih, ini ternyata ini dia dan ini yang dia yang ke tempat gue dan yang ke ruang ke meja kerja gue dan lu dapat memori dia lagi di ruangan lu nih. Iya di situ. Dia sempet gue lagi nggak ada. Sebenarnya dia sering ke tempat gue ternyata. Nih pas di memori gue dapet dia ke kamar gue, dia ngecek segala macem. Bangsat juga nih ya. Pantesan gue tiba-tiba langsung ke sana karena ibaratnya tuh dia masuk ke frekuensi gue, otomatis kedetek dong di frekuensi gue gitu. Sejauh mana bang dia ngintai lo itu? Gue gak tau, intinya gue lagi nggak ada dari yang memori yang gue dapet. Gue lagi nggak ada, dia masuk ke kamar gue, dia keliling diliatin, dia mencari tahu si Adam ini ngapain. Dia tuh kayak lagi mencari tahu kayak gue tuh siapa. Karena dia baca target kan, ini orang kalau gue sempet dapetin orang ini, gue akan mendapatkan banyak hadiah, ngerti gak sih? Iya. Tropinya. Iya. Gila aja nih, dia bener sih, dia pilih lawan yang tepat sih. Ya. Tapi feeling gue bang, apabila kalau dia berhasil mendapatkan lo, bukan 2 roh sama 2 lebih. Ya lebih dari itu sih. Lebih. Dibaca di situ, intinya dia bakal diangkat dan bagi yang bisa mengalahkan orang ini, bakal diangkat jadi salah satu panglima di situ. Jadi bakal dapat jabatan. Lu mau nggak kan? Dapat jabatan di sana dulu, ngincer gue nggak? Gue dapat jabatan di ini aja lah, di tempat lain, jangan gitu. Gila sih. Nah terus pas gue baca memorinya itu, dia nyari tahu dan cari tahu, terus apa ya? Sampai dia ngecekin asisten gue dan Harry. Iya. Mana Harry? Dia sambil ngecekin nyari tahu gitu. Sebenarnya dia tuh kayak mencari tahu si Adam ini siapa sih. Sampai punya pose target yang bakal diincar gitu. Dia kan kayaknya nggak tahu nih kayaknya. Ibaratnya kita ngomong ya preman yang setengah pasukan gitu, setengah dari pasukan inti gitu. Pengen dapat penghargaan. Nah, ini dia lah orangnya gitu. Pantesan gue langsung berkoneksi ke dia. Di saat gue masuk ke frekuensi kok ada dia. Ternyata dia pernah kesini buat cari gue gitu loh. Berapa kali bang kira-kira itu dia kesini yang lu hitung? Feeling gue nih ada momen pertama gue nggak ada. Nah yang kedua ada. Dia ada kesini lagi. Tapi pas gue tidur. Nah pas dia kesini, ngeliat gue tidur, dia langsung kayak ngumpet. Ada orangnya kata dia gitu, kayak dalam hati tuh kayak ada orangnya kayaknya. Dan dia tuh kayak deg-degan dan kayak ibarat tuh kayak gimana ya, dia kayak ibarat ada jantung, ada kata jantung, dia tuh kayak waspada. Wah kayaknya dia kayak ragu gitu buat deketin gue, ragu. Dia tuh kayak yang tadinya kan kamar gue terus ruang kantor, dia tuh cuma kayak ngintip doang, terus dia mikir kayak gimana ya gitu, kayak dia nggak berani gitu loh. Padahal gue lagi tidur. Dia tuh gue lagi tidur, dia kayak nggak berani gitu, kayak dia mikir kayak gimana gitu, kayak ada ketakutan yang dia juga nggak tahu apa. Mikir berulang-ulang kali. Iya, ada ketakutan. Yang gue lihat dari ekspresinya dia ya, ada ketakutan yang dia nggak tahu apa, takut kenapa gitu loh. Pada akhirnya dia tuh kayak takut celaka, pada akhirnya dia pergi. Itu yang kedua kali. Nah, yang ketiga kali gue lagi mandi.
Terus dia kesini lagi. Nah kesini lagi. Nah dia memang ngedeteksi ada salah satu tim kita. Ada Aileen. oh ada ini. ada Aileen lagi di tempat di ruang kerja gue. Memang kan gue ada project sama Aileen gitu kan. Iya iya. Nah di situ dia ngeliatin. Ini juga ada kata dia kan. Ini juga ada nih kayaknya. Di poster. Dia ada di poster kayaknya gitu kan. Ada di poster gitu. Cuman saat itu kondisi dia tuh dia cuma bagian kepalanya doang baru ditongolin dah. Iya. Di situ. Terus dia bilang gini, dia ragu juga kan, ragu apa saatnya gitu. Dan dia sempat agak lama kan cari-cari gitu kan. Kayaknya dia tahu gua ada di situ juga. Dia tuh terus kayak ragu lagi dan kayak udah akhirnya dibalik lagi. Iya. Nah di momen dia di pasar itu, dia tuh kayak mikir, ada memori nih kayak dia mikir apa gue langsung serang dia gitu kata dia gitu. Apa gue dia kayak galau gitu loh, kayak dia udah tahu targetnya apa dia tapi dia ngerasa dia nggak mampu gitu. Dia tuh kayak bingung gitu loh. Nah di situ tadi terus pada akhirnya dia mantau gue aja dan dia kayaknya dia sadar, kayaknya kita ngomong kalau ada kata dia punya bawah sadar ya Dan. Bawah sadar dia tuh udah meradar bahwa lu bahaya, lu dalam bahaya, jangan deketin gitu loh. Jadi si astral ini kayak si Shadow Mr. X ini kayak dia udah tahu bawah sadar udah memperingatkan jauhin nih orang gitu. Ngerti gak sih? Ngerti gue. Jauhin nih orang, jangan lu deketin gitu loh. Iya. Karena bahaya, lu bakal kenapa-napa gitu. Nah pada akhirnya dia nggak kesini-sini lagi nih dan berfokus sama si anak kecil dan ibunya itu. Di situ dia, nah sekarang kondisinya kayak lu kayak lepasin. Cuma ini kocak sih Dan. Iya kocak. Ini kocak sih. Kocak. Gimana sih di saat lo udah menargetkan objek lo, terus lo galau, lo khawatir kayak bawah sadar lo bakal kena masalah besar gitu. Dan ternyata emang kena masalah besar. Astaga, ini kocak sih. Terus gue baca lagi ya. Iya, terus Bang. Di situ. Terus bijaknya sih memang gue panggil dia sih. Tarik ke sini sih. Silakan. Gue pindahin dulu ya. Ya. Yakin Bang dia Bang. Kata lu kagak ada ininya. Kagak ada ini yang kita cari itu loh. Dia bukan target utama kita, cuman better kita interogasi bentar aja. Pak terlalu ini kali ya, terlalu banyak panjang nanti ya. Udah kita coba gue kurang energi, gue lepasin dia dari energi gue dulu biar dia bisa ngomong. Tapi masih gue pegang. Ngomong, chill. Gimana ya? Kita mulai dari yang mana nih? Dia tuh kayak ketakutan gitu loh Dan. Gini deh, gue bakal kasih lu pelajaran sedikit dulu. Ngapain Bang? Jadi gue masuk ke dalam perutnya, terus gue obok-obok dikit. Teriak kasih. Dia teriak. Teriak dia. Teriak dia. Kayak gitu kan. Ini udah jadi bahan eksperimen lu Bang, mending Bang sekarang. Ya karena niatnya jahat Dan. Karena dia udah nargetin gue, berarti niatnya udah jahat. Iya, lu siksa dulu lah. Gue tuh orangnya mirroring aja gue. Terus hasil dari pengamatan lo 3 hari itu apa? 3 kali bukan 3 hari. 3 kali itu gimana? Dia bilang kayak lepasin kayaknya. Lepasin doang. Udah nggak kuat katanya. Hasilnya apa? Ada hasilnya nggak? Nggak ada hasil katanya. Nggak ada hasil katanya. Anjir, sian amat. Dia nyerah katanya. Dia nyerah. Dia bakal ngikutin apa yang gue mau gitu. Oh berarti lu prajurit yang nggak setia juga ya. Ngomong. Di situ. Dia ngaku dia lebih mementingkan tujuan dia ketimbang kesetiaan dia gitu loh. Iya, dia cari selamat. Kayak seseorang. Cari aman. Kayak seseorang. Cari aman ini. Oke. Sekarang ini di saat lu bilang berfokus pada transaksi roh itu. Sekarang roh lu lagi nggak selamat sebenarnya. Gitu. Lu pilih kesetiaan lu atau roh lu ini? Dia pernah berhasil gak Bang? Dari kondisi dia banyak gagal sih.
Dia tipe-tipe kalau di analogin ke manusia, dia tipe-tipe orang terlalu banyak mikir. Terlalu banyak mikir juga teori doang. Oke, kenal. Di situ. Oke. Lepasin kan, sambil kesakitan lepasin. Kayak ini gue cabut tangan gue nih. Ngapain bang? Neper ke gue lu? Enggak, megang lu doang Dan. Ya udah. Ini dia iblis berarti bang? Jatuhnya udah, gue nggak bisa dibilang dia antara jin jahat sama iblis itu. Jadi nggak terlalu kuat banget. Oh, oke. Dia coba meronta untuk lepas. Udah lu diem. Kondisi gue tuh kayak gue sambil berdiri. Yeah. Sambil berdiri dia juga berdiri, tapi gue agak giniin dia gitu. Agak gue tarik dari belakang kepalanya gitu kan. Gue tarik belakang, jadi agak setengah nyender di kepala apa di tangan gue gitu. Cuman gue lagi narik kepalanya pakai energi gue, jadi dia nggak bisa gerak. Gue kunci lah gitu. Lu masih mau fokus ke nih iblis atau gimana? Masih, gue pengen coba tahu. Lu punya informasi yang gue mungkin nggak tahu. Oke. Tentang Nona Hijau mungkin boleh. Ya. Udah lama tidak berinteraksi dengan Nona Hijau kan gitu. Oh, dia nggak tahu apa-apa Dan. Iya. Tapi kalau gue rasa dia jujur. Soalnya gue nggak ngedetek apa-apa kecuali tadi. Kagak ada sama sekali tentang Nona Hijau. Dia cuman kayak ya kayak warga sipil yang nggak tahu apa-apa, ngerti kan? Cuman dia tahu sebagian dikit instruksi yang melebar kemana-mana. Misalkan ya instruksi misalkan dari atasan. Nah dia cuman tahu dari atasannya, dan dia nggak tahu kondisi dari Nona Hijau itu. Oke, sekarang berarti kita fokus tentang ini ya, informasi yang tentang bundir itu. Lo misi ini maksudnya gimana sih? Jadi ada musim dimana kayak pelatihan jin jahat Dan. Pelatihan jin jahat. Tahu nih gue. Gue juga baru tahu. Iya, baru tahu nih gue nih. Ada aja di kita ngomong di kerajaan Nona Hijau ini. Yeah. Ada pelatihan dimana kayak jin jahat yang baru jadi prajurit. Itu disuruh dilepaskan untuk mencari target. Di situ. Nah, gue nggak tahu berapa tahun sekali. Cuman sebenarnya ini dari dulu. Dari dulu, cuman beda-beda tempat aja. Gitu, nggak harus di Indonesia Dan. Oke, film ini ya. Film anime yang tentang iblis sama jin juga sih, ada pelatihannya. Nah, gue lupa judulnya apa, pernah gue nonton tuh. Nah itu, jadi mereka ini memang dilepas. Yang dilepas untuk kayak hasil latihan dia udah sampai mana, ngerti gak sih? Iya. Kita mau dilepas di lapangan, lu udah dilatih, sekarang lu dilepas gitu prajurit ini. Di situ. Cuman ini bukan astral biasa Dan. Ini jatuhnya udah iblis, pasukan iblis, cuman pasukan khusus. Ya, pasukan khusus yang khusus manipulasi sebenarnya. Nah, jadi yang gua agak bingung yang dimaksud dia ini, yang lu maksud adalah, lu bilang tadi ada pengumuman bakal dapat hadiah, itu khusus semua bangsa astral di semua tempat atau hanya di bagian tempat ini aja? Oh, sebenarnya ada berapa spot pelepasan. Jadi bukan di sini aja Dan. Iya. Ada berapa tempat yang dilepas sama dia, sama pejabat militer Nona Hijau ini. Memang melepas pasukannya bukan di pantai ini aja, tapi berapa pantai? Banyak pantai ya. Berapa pantai untuk yaitu bikin sayembara itu. Cuman untuk pasukannya aja, bukan untuk warga luar, bukan bukan iblis sipil gitu, bukan. Cuman lebih ke pasukan mereka aja di situ. Dan dia yang gue tangkap ini masih pasukan, tapi pasukan lepas di situ. Jadi dia boleh ngikutin gitu loh. Nah, salah satu pelepasan pantai malah di dekat Patung Liberty. Oh, di situ salah satunya. Di Amerika. Sampai ke situ loh. Buset, jauh amat. Jadi nggak setiap pantai di Indonesia. Kira di Indonesia doang. Di Amerika juga dilepas di situ. Kalau menurut dia,
nggak tahu waktu di jin bangsa jin gue nggak tahu. Intinya kurang lebih waktu durasi sayembara ini kurang lebih sebulan lebih. Kalau di Indonesia, kalau di manusia, waktu manusia ya sebulan lebih. Oh jadi ada durasinya. Dan udah ada banyak pemenangnya sih. Dia doang belum. Dia salah satu yang nggak gagal. Terus apa lagi informasi yang lain? Tapi kayaknya cukup ini deh ya. Iya makanya mentok di situ. Ya udah kalau gitu, lo nggak bakal dihakimi yang di sana. Tapi hilang aja. Tidak dihakimi di sana, yang hakimi langsung di sini. Penghancuran yang terbaik itu melalui frekuensi. Oke. Jadi apa bang? Hah? Lu buat apa dia? Karena nggak ada materi, nggak ada istilah debu dan. Iya. Jadi udara. Jadi udara. Jadi ada metode yang gue pelajarin. Iya. Ternyata di saat lo ketemu frekuensinya di astral, ya lo bisa ngancurinnya pakai frekuensi itu. Oh. Ini Di situ gue baru lihat ya bang, metode yang sekarang. ada. Sebelumnya kayaknya belum kayak gitu dia. Dan tetap ini kondisi dimana kayak di saat dia mempunyai nilai jahat ya. Iya iya. Tadi kan dia ada nilai jahat, jadi istilah kasar hukum frekuensi gue berlaku. Iya. Cuman kalau dia nggak jahat ya gue mungkin ada hukum di mana frekuensi gue nggak berlaku dan untuk ngabisin dia. Iya. Nggak bisa seenaknya lah. Nggak bisa seenaknya. Demon Slayer is back. Enggak lah. Anjay. Kan cuma ngilangin. Oke. Yang jahat itu kalau kita mengkonsumsi dan ini cuma ngilangin. Apa? Yang jahat itu kalau Mengkonsumsi. Kan gue udah nggak konsumsi nih. Dulu Gua ya? menghilangkan. Oke. Meleburkan. Iya, meleburkan. Itu adalah cara yang bijak sih dan. Di situ. Oke. Nah, terus gimana bang? Lu mau cari lagi bang? Ini belum masukin di sini nih, kita target kita kan di Tadi sini nih, gue coba cari lagi ya. Ya. Atau enggak iblis yang kemarin ini aja yang fokus kasus yang kemarin atau gimana? coba gue lebarin dulu radar gue. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu tunjukkanlah para pelakunya. Kasusnya kemarin di mana aja sih? Ini yang apa yang di Ciamis ada, yang koper ada, terus yang kemarin baru itu yang anak nubuh. Dari di mana itu? Ada yang di kasus, ada kasus di Kalimantan nggak ya? Coba gue cek ya. Coba cek kasus pembunuhan di Kalimantan. Coba dalam minggu ini coba cek. Di mana itu? Di Berabu. Kalimantan. Nah benar. Serius itu Ada baru. lagi, Itu ada, baru. Ini ada juga 20 jam lalu. ada 4 jam juga ini. Iya. Breaking news pelaku penghabisan 20 RT jam lagi, yang RT. 20 jam yang lalu ya. Yakin jam sekarang kan atau gimana? Coba lu cari lagi. Put. Di Brau ada 20 jam. Kalau di Kalimantan nih gue dapatnya. Ini Kalimantan ini ada juga. Berabu itu di Kalimantan. Ada juga. Di waktu yang minggu benar 20 jam, takutnya 20 jam itu waktu yang tepat kan? Iya. Coba gue sadarin diri gue dulu ya, gue cek apa tuh wajah Dari manusia, wajah ini, manusianya. wajah manusianya dulu. Oke. Jadi pas gua cek bang, ternyata ada nih Baru kasus 20. ibu dan anak menghabisi kakak kandungnya. iya. Ya, ini 23. baru 20 jam yang lalu.
kasusnya di Makanya Updi langsung. Detik News ternyata. Makanya langsung kedetek di frekuensi apa? Di radar frekuensi gua. Oke, ini bang, ada fotonya nih. Ini ibunya, ini anaknya. Kalimantan ya. Kalimantan. Ibu ini adiknya kan? Iya, ini ibu, adiknya. Nah, yang dihabisi itu kakaknya. Kakaknya tuh anaknya. Kakak dari adiknya, maksudnya ya anaknya si ibu ini maksudnya. Oh. Ngerti ya? Ini Oke, ibu sama anaknya, jadi Saudara- adiknya. Oh, iya, oke. Adik dari kakak yang Oke. yang dihabisi ya, kedua. Oke. Ya Tuhan, tunjukkanlah lokasinya. Oke, gue berada di sebuah ruangan. Oke bang, lu lihat iblisnya? Iblis tadi ngumpet dan ada jiwa yang meninggal gak tenang di sini. Yang tadi kayaknya, Yang tadi ya. yang anaknya. Ya. Jadi tadi pas lo ngobrol-ngobrol, koneksi gue sebenarnya udah ke sana. Koneksi gue udah ke lokasi itu. Ya. Gue ngedapetin si iblis ini lagi memprovokator Iya. atau memanipulasi si anaknya ini untuk lebih jadi jahat Oke. di situ. Anaknya berarti adik Iya. korban ya? Ya, Oh. yang gue tangkap dari niat si iblis ini yang tadi lari, dia lagi lari nih. Bisa gue kejar sih nanti. Tapi gue kejar dulu bentar. Dia lari dari jauh banget. Gue pikir dia cuma ngumpet. Iya bang. Tar. Jauh banget tadi, cepet banget. Anjing. Digigit. Ntar dulu dah. Lu lepasin lagi. Dia mau gigit. Bangsat. Ntar dulu, dia ngelawan. Ayolah bang. Tunjukin skill lu bang. Ntar dulu, gue lagi coba. Tadi dia lagi diam, gue mau nangkep dia. Ntar dulu, dia agresif. Ntar dulu, dia iblis, cuman giginya tuh kayak runcing-runcing semua, kayak humanoid, gelap. Tapi kayak humanoid, giginya tajam-tajam semua. Ada tanduknya gak bang? Gak, gue belum lihat. Ada kecil, Oh ada kecil. kecil banget. Ini masih muda kan tadi kayaknya bilang kan, Iya, iya. kayak habis di training gitu loh. Oh. Cara dia fight pun gigit, Masih agresif. masih agresif gitu, kayak Kayak baru ya? lu mau cara baik-baik atau cara kasar? Gua kalau kelihatan di sini kayak cuman di tempat duduk ini doang ada nih. Padahal gua di sana kayak ngindarin dia tuh, kayak pergerakannya tuh kayak ke kanan ke kiri, kayak meluas pergerakan gua sebenarnya, loncat sana loncat sini. Ini berarti lu udah jauh dari rumah. Udah jauh. Tadu, fokus gua kepecah nih, sama astral sama yang jiwa penasaran yang dibunuh itu. Fokus ke astral dulu aja bang. Kepecah gua. Ke astral Tadu, dulu aja. ke iblis ini dulu. Iblisnya dulu ya. Aduh, dia agresif tadu. Kena. Apa bang? Dia kenapa bang? Dia jatuh. Jatuh. Ngeri kena tap-nya gue. Tadu dan. Gue kecapean dan. Iya. Tadu. Aman. Dia ke apa? Dia kebelengsek, kayak terguling gitu. Lu ambil energi gue aja bang. Tadu. Ambil energi gue. Enggak, aman. Lagi bersih kok gue. Aman. Dia kayak langsung terkapar gitu. Bang lo, bangsat. Ayo bang. Silakan bang. Oke, dia agak kurang, nggak berdaya. Gimana? Dia masih nggak berdaya kayak. Aduh. Lu bikin orang sekarat bang. Bang lu bangsat. Kasih energi roh lu bang biar dia bangun. Terus.
Oksigen gue berkurang di sini. Oke, gue bawa dia ke sini aja dan. Oke. Dia matanya warna merah bang. Atau lu lihat ini. Enggak, matanya si iblisnya. Emang warna merah, tampaknya kecil segini kayak. Enggak, pas gue ada di merem tuh sekilas gue kayak ngeling gitu mata merah. Di situ. Giginya tuh kayak bertaring-taring panjang-panjang gitu dan kayak lu tau ikan piranha. Nah kayak gitu tuh, cuman lebih runcing-runcing giginya. Di situ. Apa si iblis tersebut bakal gue masukin ke sini dan kalau gitu. Oke. Ya. Bakal gue masukin ke sini. Terus baru kita interogasi. Oke. Tolong. Oke. Ronta-ronta. Dan dia bingung, gue ngapain sih? Sebenarnya apa sih? Dia udah dimasukin lagi. Apakah ini adalah neraka? Dia emang mental jantan banget sih dia. Kayak dia meronta terus sebenarnya. Oke. Baiknya gue langsung baca memorinya. Kayak nggak bakal ngomong dan. Iya. Gitu. Ini aja kayak ibaratnya di giginya nih ya. Dia lagi nyari celah buat gigit gue. Ngerti nggak? Nah itu kayak. Ya, langsung memorinya aja. Nah, yang gue dapetin dari database memorinya dia dan. Iya. Ternyata bukan 100 dan. Emang banyak. Ada, gue nggak tahu berapa ribu. Ya kita ngomong kalau jelek-jelek yang gue lihat, gue tuh kayak yang gue baca itu kayak gue tuh kayak dari atas, dari kayak soal mata drone gitu. Iya. Nah ngeliat ke bawah, nah itu ada ya kurang lebih mungkin 5.000-an lebih. 5.000 pasukan. Iya. Itu dipecah bang. Nah dipecah kemana-mana, termasuk yang di dekat patung Liberty juga dipecah di situ. Di situ. Oke. Nah terus ini global itunya ya. Global. Nah terus ini jadi kayak acara gitu dan acara per 5 tahunan pelepasan iblis muda gitu kita ngomong. Jadi terus memang ditargetkan untuk berapa project. Nah yang gue dapat satu, yang tadi kan kita ngomong ya kejahatan kecil. Iya. Yang tadi mendapatkan dua roh sapi. Kepala sapi dan 2 roh kepala manusia. Yang kedua adalah poster boronan gue di situ ada. Di situ. Malah letaknya di antara berapa foto itu gue malah lebih tinggi kayaknya incerannya. Jadi kayaknya ada banyak foto dan kayaknya di sini gue kira ada banyak pelaku supernatural juga yang ditargetin mereka. Oh gitu. Banyak. Jadi kayak ada di tempelan gitu, di tempelan di seolah dinding gitu kita ngomong. Iya. Nah di dinding mereka tuh kayak banyak tempelan. Nah tempelan ini pada akhirnya tuh kayak ini banyak foto-foto orang. Ada yang lu kenal? Dan di luar negeri ya ada yang lama kan gitu. Dan ada yang di luar negeri juga. Jadi ternyata dan di Arab juga ada dan. Di muka-muka Arab di sini. Bukan ada gitu. Iya, gue pikir cuma tim gue yang muka-mukanya Arab gitu. Iya. Cuman ada yang di luar juga nih. Jadi berkonek. Jadi ada banyak foto, banyak. Kalau gue lihat itu kurang lebih ratusan, tapi gue nggak tahu. Jadi memang ada berapa tokoh-tokoh yang mungkin kayak gue juga, yang mungkin menjadi petugas Tuhan, yang pada akhirnya diincar juga. Oke, arti gue di situ. Cuman di gue tuh agak dipisah, di punya gue di situ. Kayak seolah kayak yang paling diincar gitu, ngerti gak? Nah di situ agak dipisah. Di situ tuh intinya kayak ada ratusan petugas Tuhan sih dan gue pikir selama ini kan kita cuman berapa orang doang ya. Cuman ternyata ada banyak banget, ada ratusan dan dari luar negeri juga sama. Dan mereka juga pelaku-pelaku supernatural ternyata pas gue liatin. Karena dari foto salah satunya itu yang gue liat tuh kayak yang pakaian tuh kayak orang-orang Indian gitu loh. Itu salah satunya. Ada banyak di India. Kayak feeling gue sih di Arab Saudi ada sih. India, gue cari India. Pakistan atau enggak? Ada enggak? Ada dan. Ada. Di El Warrior ada ya Pakistan.
Aduh, dia ngeronta terus nih. Dia meludah lagi. Ini cairannya hitam sih dari mulutnya dia. Minyak bumi bang itu. Dia mengeluarkan minyak bumi. Mending kalau minyak bumi masih enak dan cairan tuh kayak feeling gue sih kalau kena kulit lo tuh kayak Bakar. kayak mana ya kita ngomong, kayak ada efek kan bakteri kan. Iya. Ini kita ngomong cairan ini ya yang keluar dari mulut, bukan darahnya nih kita ngomong. Jigong iblis lah ibaratnya. Nah, di situ. Nah, terus gue dapetin lagi itu. Terus gue lihat selain itu, jadi kan ada project yang kedua dia itu kan kayak para petugas Tuhan tuh, yang diincer, tapi yang nama gue agak dipisahin gitu. Tapi seolah-olah tuh kayak gue nggak boleh mati, jadi tangkap hidup-hidup kayak gitu. Oke. Yang gue dapetin kayak dia tuh mau manfaatin gue, yang gue feeling dari keterangan itu ya. Terus project dia yang ketiga menyesatkan pemuka agama. Jadi para prajurit ini juga ditugaskan untuk menyesatkan para pemuka agama dan sudah ada yang berhasil. Semua agama malah ada yang jadi kayak ada gambaran di sini nih si astral ini ada berapa yang kayaknya mereka terhubung satu sama lain. Oke. Terhubung. Ada yang sudah ke ini salah satu yang pakai baju hitam terusan gitu kan. Nggak usah sebutin pemuka agama itu. Terus yang pakai juga pakai baju putih segala macam tuh. Di situ. Berhasil gak bang? Berhasil, kebanyakan berhasil, cuman lebih ke penyesatan dan penyesatan pengajarannya. Iya, pengajarannya penyesatan. Jadi target mereka ke situ. Kalau untuk kasus yang pemuka agama ini kan. Iya. Di situ. Seolah-olah kayak agama dia lebih baik dari agama itu. Jadi kayak mulai dipanas-panasin gitu loh. Politiknya tuh kayaknya udah mulai dimanipulasi tuh. Gesekan-gesekan tuh mereka tuh akan proyeknya ke sana. Terus ada lagi bang. Nah, terus ada yang proyek keempat. Proyek keempat nih yang gue dapetin pejabat-pejabat nih. Yang manipulasi untuk yang kayak ambisi. Dimanipulasi atau dibisikin segala macam gitu. Jadi bukan cuman kasus penghilangan nyawa di sini. Jadi kalau pejabat ini proyek mereka tuh kayak lebih ke ambisi apapun itulah. Di situ karena yang gue tangkep di saat mereka berhasil menghancurkan pejabatnya, otomatis rakyat juga kena dong impactnya. Di situ. Terus apa lagi ya? Tropinya masing-masing gimana? Apa sama? Nah pas lu ngomong kayak gitu, soalnya dia ngomong diem, lu jangan ngomong lagi gitu. Dia nyuruh gue jangan diem, maksudnya jangan ngomong gitu. Tropinya apa aja? Iya, tropinya. Dari mulai pejabat, pemuka agama, nah itu gimana tuh? Kayak jabatan sih dan kayak pada jabatan. Iblis-iblis ini bakal dapat jabatan yang berhasil. Naik pangkat. Iya, jabatan dan kekuatan. Di situ jabatan dan kekuatan. Iblis-iblis wanita juga sih mereka dapetin. Ada. Ternyata juga berlaku di dunia iblis ya. Selir bang ya? Gue pikir di manusia, iya kurang lebih kayak gitu loh. Jadi bukan cuman roh aja, cuman jabat. Jadi yang gue kita coba simpulin dulu ya. Yang project mereka satu dari segi kejahatan penghabisan nyawa. Iya. Dua roh manusia dan dua roh sapi. Yang kedua menargetkan para petugas Tuhan di jalan Tuhan. Ya konteksnya kayak manipulasi, penyesatan segala macam. Jadi mereka tuh menargetkan yang mungkin ratusan petugas Tuhan untuk dimanipulasi untuk supaya disesatkan gitu. Di situ. Jadi jahat. Jadi jahat terus malah kayak dibelokkan. Yang tadinya positif jadi negatif. Kalau yang pemuka agama, proyeknya itu mereka tuh juga menyesatkan ajaran segala macam gitu. Terus memanipulasi kayak emosi segala macam, terus mulai manipulasi lah ego kebenaran seolah mereka yang paling benar gitu kan.
Iya, ngerti gua. Nah yang keempat tuh proyek pejabat, manipulasi pejabat-pejabat segala macam nih. Ini udah mulai, berarti pergerakan udah mulai. Cuman memang ada durasi proyeknya. Kalau yang kejahatan itu ya kurang lebih ya yang gue tangkap tuh kayak sebulanan setengah. Nah kalau 3 ini ya tahunan lah. Sebenarnya terhitung dari bulan September sih dan proyek ke atasnya ini. September apa? Petugas Tuhan, pemuka agama, sama pejabat. September kapan? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin udah dimulai. Iya. Oh. Kok sesuai ya? Kok September. bener tuh, Bang? Serius gue. Kok bisa? Serius. September. Dan durasinya setahun. Setahun terus. Durasinya lu diem, berisik banget sih. Lu gue gak takut sama lu. September. Kompromi dia tadi ya. Nah terus kok sesuai sih itu? Gue penasaran sama yang petugas itu sih sebenarnya. Ada bisa digali lagi, Bang? Tar, gue cek dulu bentar. Dia itu pejabat-pejabat ya intinya supaya untuk melakukan tindakan ya KKN segala macam gitulah dan ya. Intinya nilai ketuhanan itu udah nggak ada, cuman adalah uang, nilai uang doang yang mereka manipulasi gitu. Terus tuntutan hidup gitu loh yang dibisikin sama mereka. Supaya nggak berfokus pada negara, agama dan masyarakat gitu. Jadi fokus pada diri sendiri aja yang dimanipulasi. Ini durasinya setahunan ini. Durasi misinya ya. Setelah setahun gimana, Bang? Ya, ada perpanjangan atau seperti apa? Dia kurang tahu sih. Cuman intinya beda sama. Jadi ada level project. Nah, dia baru project level 1, dia nggak tahu untuk yang project level 2. Di situ. Nah, dan di sini juga ada banyak foto pemuka agama dan salah satunya, Bang. Jadi ada salah satu pemuka agama sih yang udah ditempel sama dia gitu. Jadi dan dia menikah beberapa kali gitu gitu. Jadi gue nggak bisa gimana ya. Isinya yang lebih ini dong, Bang, banyak dikit lah. Masa gitu. Ya agak jenggotan lah ya. Udah lah ya nggak usah disebutin ya. Di situ. Nah yang tadi, Bang, yang petugas Tuhan itu, Bang, kok bisa pas itu, Bang? Ada gak memori lebih lanjut, Bang, tentang petugas Tuhan itu seperti apa progresnya dia? Karena kalau dibiarin banyak orang yang sadar dan kalau ada kesatuan banyak orang yang sadar gitu. Jadi mereka ya mencoba memisahkan untuk mengurangi serangan gitu. Cuman kayaknya gue rasa rumus ini salah sih. Dia makin membuat gue makin bebas sih sebenarnya. Semakin ya dia kayaknya rumus dia ada yang salah deh kayaknya. Formasi menyerang dia. Ibaratnya dia melepas orang yang mencoba untuk baik jadi agresif lagi sih. Nah kalau pejabat-pejabat itu mereka memang dibisikin untuk kayak udah lo perang aja perang gitu ke pejabat-pejabat di luar negeri. Bukan pejabat Konoha doang dan tapi pejabat luar negeri juga iya. Di situ. Global jaringannya itu. Iya, jaringan global. Oh, intinya gue baru tahu ada project kan di sini ya. Oh. Di situ. Apalagi, Bang, yang lo dapat, Bang? Ada 7 nona hijau kan ya. Dapat memorinya lu? Ya gue dapat di acara pelepasan acara iblis itu. Ada nona yang paling muda di situ. Itu yang menarik. Itu yang disebut si hijau itu. Menarik. Oh. Sekarang apa yang kalian takuti? Sebenarnya mereka takutin adalah kesatuan dari para petugas Tuhan dan pemuka agama gitu. Nah, itu visi misi kita. Di Dewa 12. Seriusan? Iya. Jadi mereka tuh takut para pemuka agama dan para petugas Tuhan itu bersatu. Sekarang kan sebenarnya kepisah gitu dengan bergerak ya kelompok-kelompok dan yang mereka takutkan di saat para petugas Tuhan dan pemuka agama ini menyatu. Ya, sedangkan paham kita ya persatuan itu. Dari semua agama pun ya menjadi satu. Iya. Oke, sekarang gue mau tanya
apa yang lo bisikin ke jiwa penasaran yang dibunuh tadi? Lo kan yang menyebabkan dia dibunuh. Kata dia, siapa lagi kalau bukan gua, kata gitu kan. Di situ Nih, dia kayak udah mulai songong, kayak soal kayak mentang-mentang lo kuat, lo seangku ini. Dia bilang ngatain gue gitu, lo mentang-mentang lo kuat, kayak lo berani seangku ini, kata dia gitu kan. ini Di situ. akan lo kasih hadiah lagi ya bang, kayak yang sebelumnya. Kayaknya sih ada kemungkinan sih. Lalu Terus dia bilang, lo bisikin apa ke dia? Ya dia bilang gitu, ikut sama dia aja, gitu. menyatulah dengan dia. Gitu. Biar dia dan si jiwa penasaran itu makin kuat. Oh, Jadi dia menawarkan kayak penyatuan gitu loh antara si iblis sama si jiwa penasaran, apa, sama jiwa penasaran ini. Jadi ngebentuk kayak arwah monster gitu loh kan. oh, Arwah monster gitu loh. Ya, kita sebut nih mungkin Armon kali ya. Di situ. jadi arwah yang Iya. sudah dikuasai oleh si iblis ini ya ibaratnya. Iya, nyatu ke kayak nyeri dia, dan si iblis makin kuat, dan juga ditambah dengan si jiwa penasaran tadi. Nah, si jiwa penasaran ini ada keinginan ikuti atau gimana? Ada banget, Ada banget. ada banget gitu, ada banget. Soalnya kayak ditawa dia akan balas dendam gitu loh. Oh, dendam ya dia. Berisik katanya, berisik, dia pengen lepas itu. Perihal warna hijau bang, ada lagi ya bang? Kayaknya di sini gue harus penjarain dulu deh. Kenapa bang? Ada Gue butuh interogasi lebih berharga lanjut buat sih. lo Iya. informasinya. Nah, Habis ini kita akan lanjut ya bang? Kira-kira. mungkin next. Oh. Oke. Oke, kalau gitu gue siksa dulu dikit. Teriak-teriak bang. Gue Penjara dulu bang. Ini menarik nih iblis nih. Dia bisa tahu itu tanpa tugas Tuhan. dia bilang mau bawa gue kemana ya. Gue nitip ini ke ini aja. Ini dari Kalimantan kan ya. Saranjana aja. Lagi ngobrol sama siapa lu bang? Saranjana. Oh, oke. Level. Enggak, gue ke pengawal yang bagian penjaranya. Oke. Kalau nggak salah masih ada kan apa iblis Masih yang ada. pernah lu tahan itu di sana? Masih ada di sini banyak stok Stok penjahat lu ya? di sini deh. Stok lu ya? Iya, nanti next time kita akan interogasi satu-satu. Oke guys. Next time guys akan Itu diinterogasi dengan satu. kuasamu, jauhkanlah hamba dari manipulasi. Amin. Aman bang. Aman. Jadi gue tuh sebenarnya Seru. banyak memenjarakan para tersangka iblis dan di situ. Jadi banyak stok. Jadi kapan-kapan kita beda satu-satu sih. Ada berapa bang? Puluhan. Punya lu? Puluhan. Banyak banget. Gue kira baru 2, 3, 4. Puluhan. Jadi kan kasus waktu perang kita di mana tuh di segitiga bermuda itu kan gue tangkepin. Oh banyak itu. Banyak. Gue kira cuma 1, 2. Banyak. Oh, ternyata Karena memang puluhan. belum ada waktu aja gua untuk interogasi gitu. Oke sih. Jadi bahan penelitian juga tuh. Iya, juga penelitian. Jadi gue pengen nge-review ulang sih waktu perang di segitiga bermuda itu. Ya. Itu sih kurang lebih kita udah nangkep, dan jiwa penasaran itu gue biarin. Bentar, gue balik dulu deh, gue temuin yang penasaran tadi. Oh lu mau balik lagi? Ya, gue cuma doain aja. Oke. Ya Tuhan, dengan kuasamu, Engkau yang berkuasa atas jiwa tersesat ini. Amin. Amin. Tenang banget ya. Apa yang lu lihat dia? Nggak tahu, tiba-tiba kayak jiwa tuh kayak jadi off Off kesadarannya. kesadarannya. Ah. Terus tuh kayak pelan-pelan hilang. Tapi gue nggak tahu akan jadi apa. Oh. Jadi kayak gue doa aja udah di situ, daripada dia dimanfaatkan kan. Ya. Jadi apa, arwah monster ya lumayan merepotkan. Ya. Maksudnya berarti dia sudah tidak di sana lagi. Pasti. Nah di sini akhirnya kita ambil kesimpulan, dan Ya. memang ada project
per 5 tahun. Nah gue untuk yang pasukan level 1, level bawah. Iya. Level bawah, dan ada hadiahnya juga. Ya, yang Gue tadi pikir cuman harta tata wanita versi manusia. Di sana juga ternyata ada di situ. Mungkin kalau harta tuh mungkin lebih ke roh yang gue tangkap ya, roh. Gue jadi teringat di salah satu hadis yang dimana Apa? ya iblis kan berlomba-lomba untuk menyesatkan manusia dan dia dapat trofi lah ibaratnya. Oh iya juga ya. Iya sih. Iya kan deh. Iya kan? Masuk. Iya juga ya. Betul. Terus kayak memisahkan suami istri gitu kan. Dan itu kebanyakan apa? Iya juga Dan itu ya. kebanyakan di mana? Di laut. Iya kasih jin laut, mahkota, dikasih mahkota. Nah, mahkota itu ituan apa namanya? Trofi lah ibaratnya. Trofinya bisa. ada teks bacanya. Oh, ada. Coba Ada di hadis. coba baca. Oke, ini ada salah satu hadis yang menceritakan tentang Nyambung deh. iblis ini berlomba-lomba lah untuk menghasut manusia dan nanti akan dihadiahkan trofi berupa mahkota. Nah, hadisnya berbunyi seperti apa? Nah, ini langsung saja ya. Iblis berpidato di hadapan bala tentaranya. Berpidato di bawah. Nah itu iya. Iya, ini Iya kan? Iya kan masuk Gua kan. baru lihat. Jadi rame itu dan Iya. barbaris ada berapa tuh? 5.000-an kalau. Iya, Ini kan 5.000-an. perlihatan gue seolah kayak 5.000, mungkin lebih. Ya. Nah, siapa di antara kalian yang menyesatkan seseorang akan aku kenakan sebuah mahkota di kepalanya. Siapa yang paling besar fitnahnya beserta dampaknya, maka paling dekatlah kedudukannya di hadapanku. Ya kan? Nah, ini lanjut lagi. Salah seorang tentara iblis menyanggupi hal tersebut. Dia berkata, aku akan terus menggoda seorang itu sampai ia mau menceraikan istrinya. Ini contoh kasusnya, ya kan? Nah, terus kemudian iblis berkata, aku tidak akan memberikan mahkota sebab pasti nanti ia menikah lagi dengan orang lain. Ya, terus kemudian tentara yang lain datang menghadap si iblis. Nah, dia berkata, aku akan terus menggoda seorang itu sampai berhasil menanamkan permusuhan di antara ia dan saudaranya. Jadi ada iblis yang satu sama iblis yang lain nih. Iya, Ya, berkata kejahatan juga. antara manusia ke manusia lainnya yang Ya, tadi. lanjut Yang level lagi. yang kejahatan pertama ya. Ya, ini lanjut lagi, ada lagi. Nah, iblis tidak terkesan dengan niat dan tekad tersebut. Dia enggan memberikan mahkota kepada tentara tadi, sebab pihak yang bermusuhan tadi suatu saat akan berdamai. Iya. Oke, lalu lagi terusannya, lalu datanglah tentara iblis yang lain. Dia berkata, aku akan menggoda seorang itu sampai ia berzina. Nah, ini ada 3 kasus berarti kan ya. Ya. Iblis terkejut mendengar hal itu. Dia menyetujui tekad tersebut. Lalu berpangkatlah si tentara iblis yang menggoda hamba Allah itu yang berzina, ya kan? Dan dia berhasil. Si hamba Allah itu melakukan dosa yang besar, yaitu zina. Iblis bangga dengan si tentara yang tadi. Dan dia berkata, wah bagus sekali itu. Kata iblis, si iblis mendekati tentara itu lalu meletakkan mahkotanya di atas kepala si tentara tersebut. Nah, udah sampai situ saja. Ya, ini ada connecting dots sih menurut gua. Iya sih, dengan apa yang tadi lu jabarin. Gimana, Bang? Dia itu yang menikah banyak, Iya, menikah, terus permusuhan di antara saudaranya, terus menikah. menghasut untuk pemuka menzina, agama. pemuka agama, yaitu. Nah, itu contohnya sih. Setelah itu dapatlah sebuah pangkat ataupun mahkota itu loh. Ibaratnya. Itu naik. Kalau udah dapat mahkota kan otomatis Jabatan. kedudukan naik. Iya. Nah, itu nih. Maksudnya. Di situ. Ya udah jelas sih. Yang penting kita udah tahu ini ada project per 5 tahun. Tapi ini yang level 1, level 2 gua nggak tahu projectnya beda lagi, dan ada beberapa target. Satu itu adalah para warga sipil manusia. Ya. Satu lagi petugas Tuhan, satu lagi pemuka agama, satu lagi pejabat. Oke. Di situ. Dan ada hadiahnya. Dan dia tentara. Ya. Tentara ya tadi ya. Ya, ya. Sesuai ya. Tentara. Di situ. Ya. Iblis Udah sesuai sih. Makanya kenapa gue suka dengan penelitian kitab suci dan ya. Tervalidasi dan terkoneksi. Ya. Apa yang frekuensi astral gue lakukan, frekuensi astral gue lakuin, Ya. itu ketemu, tervalidasi, berarti Ya. sesuai. Sesuai. Ya nggak sih? Ya. Jadi kayak ada bahan validasi gitu loh. Ya. Dan gue juga suka, Bang, jadi bahan validasi lu. Ya.
dan dan emang harusnya seperti itu sih. Iya. Oke. Jelas. Udah, ini cukup belum ya? Dari gue sih cukup, yang penting kita bakal next kita bakal interogasi yang lain lagi. Ya, stok lu banyak sih. Stok gue banyak. Gitu. Mungkin yang penting kalian tetap setia buat support kita aja sih. Support kita, ya dukung kita terus, jangan bosan, dan kalau bisa kalau komen yang positif ya gitu lah. Komen yang positif gitu. Jadi biar yang lain juga jadi berpikiran positif gitu ya di saat baca komen-komennya gitu. Dari gue sih kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Cukup sih, Bang. Oke. Pokoknya yang penting konten ini ada nilai edukasinya. Edukasi. Dan sesuai juga kan pas gue cek. Ini target gue di Kalimantan dan emang ada kasus penghabisan nyawa di situ. Oh, ternyata memang ada, baru banget kan. 20 jam yang di lalu. situ. Makanya kedetek di radar gue masih anget. Iya. Di situ. Ini kan kita tanggal berapa sekarang? 24 ya. Tadi tuh kita frekuensi astral gue tuh investigasinya jam ada kan 2 jam yang lalu ya? Iya. Pokoknya durasinya itu 20 jam. Iya, benar. 20 jam dari kita syuting. Gitu aja. Iya. Dan sesuai semua ya. Iya, sesuai. Oke, kalau gua rasa kontennya cukup sih, Dan. Cukup, Bang. Jadi untuk para L Warrior tetap bertugas di luar sana dan selalu saling mendukung, dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you. See you guys.